Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 12. Bertemu lagi dengan saya Pak Cesario Puji Sumarsono yang akan menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik. Walaupun begitu, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan, menjaga istirahat kita, menjaga kebersihan kita agar kita tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring atau online seperti ini. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan nilai yang baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan. Tujuan dari bab pengelolaan keuangan perusahaan ini adalah kita tahu bahwa perusahaan harus mengalami peningkatan secara terus-menerus. Dengan adanya laporan keuangan, perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Dengan pelaporan, perusahaan juga tahu kebijakan yang akan diambil untuk kegiatan perusahaan seterusnya, untuk kedepannya. Di sini keuangan sangat berarti, sangat menentukan hidup jalannya perusahaan. Dengan adanya keuntungan, otomatis perusahaan bisa berjalan terus. Dengan adanya kerugian, otomatis apa yang harus dibenahi, apa yang harus dibenarkan agar perusahaan tetap produktif, bisa diminati oleh konsumen. Langsung saja masuk ke dalam materi. Perusahaan di sini saya akan menjelaskan perusahaan itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jadi, yang namanya perusahaan adalah tempat membuat sebuah produk, entah itu produk barang ataupun jasa. Jadi, semua kegiatan produksi adalah adanya di perusahaan. Dan tidak hanya kegiatan produksinya, tapi semua faktor produksi, misalkan keuangannya, SDM-nya, peralatannya, mesinnya, bahan bakunya, semuanya ada di dalam perusahaan. Jadi semua ini yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi ada di dalam perusahaan. Jadi kalian salah kalau menyebutkan perusahaan adalah kantor, tempatnya orang-orang untuk berkegiatan di dalam kegiatan manajemennya, entah itu manajemen pemasaran, manajemen keuangannya, manajemen produksinya. Salah. Jadi perusahaan adalah tempat kegiatan produksinya atau semua faktor produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Jenis perusahaan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Yang kalian bisa sebut adalah pertambangan. Entah itu pertambangan minyak, pertambangan batu bara, pertambangan apapun itu, mengambil kekayaan alam. Yang kedua, perusahaan agraris, perusahaan yang bekerja dengan cara mengelola lahan atau ladang, yang bisa disebut dengan perkebunan, entah itu kebun sayur ataupun kebun lainnya. Yang ketiga, perusahaan industri, perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi, atau perusahaan yang menambah nilai guna suatu barang. Jadi di sini perusahaan di sini membuat suatu barang dari bahan mentah menjadi barang jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau barang yang sudah jadi ditambah gunanya, ditambah dimodifikasi agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Dan yang terakhir, perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa atau travel dan lain-lain.
Di sini kita akan fokus pada perusahaan perdagangan. Di bab ini kita tidak membahas perusahaan ekstraktif atau perusahaan agraris atau perusahaan industri atau perusahaan jasa. Kita lebih fokusnya pada perusahaan perdagangan, di mana perusahaan tersebut bergerak di dalam bidang perdagangan jual beli. Perusahaan perdagangan itu sendiri perusahaan yang berkegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah guna. Kalau memberikan nilai tambah guna itu lebih tepatnya pada perusahaan industri, di mana perusahaan tersebut memodifikasi, menambah nilai guna suatu produknya agar lebih mahal, agar lebih menarik, agar lebih bermanfaat. Kalau perusahaan dagang hanya kegiatannya membeli barang kemudian dijual lagi, membeli barang dan dijual lagi tanpa menambah nilai gunanya. Jadi itu tentang perusahaan, bab yang akan kita bahas di bab pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya berikan. Saya kasih pengantar dulu tentang perusahaan itu tadi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Japri langsung WhatsApp saya, dan tugas kalian mencatat, merangkum semua apa yang saya berikan ini, penjelasan saya dan materi yang sudah saya berikan. Pengumpulan paling lambat seperti biasa jam 9 malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.